Kenapa jamaah Indonesia paling disukai di Tanah Suci? Pertama, jamaah Indonesia penurut. Kedua, jamaah Indonesia tidak suka bikin ribut. Ketiga, jamaah Indonesia tidak suka berdebat urusan tempat sholat. Keempat, jamaah Indonesia tidak suka buat masalah. Kelima, jamaah Indonesia ramah dan murah senyum. Inilah rahasianya kenapa jamaah Indonesia disukai di Tanah Suci. Jangan lupa follow, share. Okey guys, dia kata kenapa jemaah Indonesia disukai di Tanah Suci Mekah? Antaranya adalah sebab mereka sangat baik, sangat menurut, tidak suka bikin ribut dan mengikut saja apa sahaja peraturan yang ada di Mekah sana. Dan salah satu sebabnya juga guys, kita lihat orang Indonesia apabila mereka menunaikan haji, menunaikan umrah, mereka adalah di antara jemaah yang paling ramai, antara jemaah yang paling ramai di dunia yang mengunjungi Mekah guys. Itu yang kita nampak bagaimana walaupun antara yang paling teramai di dunia juga, tetapi mereka menjaga tingkah laku mereka, menjaga mereka punya kebaikan mereka untuk orang-orang di sana. Maksudnya mereka akan berbuat baik seperti mana yang kita tahu orang Indonesia ini ramah di negaranya sendiri di Indonesia dan sopan di negaranya sendiri Indonesia, dan begitulah mereka sopan dan ramah juga di tanah air orang Itu yang kita mahukan di mana-mana saja kita menjaga tingkah laku kita dengan baik supaya kita menjadi contoh untuk orang-orang lain. Memang luar biasa guys. Okay, inilah rahasia kenapa jamaah Indonesia paling disukai di Tanah Suci. Penduduk di setiap negara memiliki karakter yang berbeda-beda. Namun yang paling spesial bagi masyarakat Arab Saudi itu jamaah Indonesia loh. Sebenarnya hal apa sih yang dilakukan jamaah Indonesia hingga bisa memikat hati masyarakat Saudi? Ternyata nih karena jamaah Indonesia penurut, terapi, gak suka ribut, dan gak suka debat urusan tempat sholat. Selain itu, jamaah Indonesia juga murah senyum. Dan yang paling bikin masyarakat Saudi bahagia karena jamaah Indonesia suka berwisata dan belanja. Okey. Tadi kita lihat kenapa sebab-sebabnya juga kerana orang Indonesia ini suka menurut apa saja yang diperintah ataupun yang ada sudah undang-undang yang disuruh di Arab Saudi, mereka turut saja mereka suka senyum. Kita tahu orang Indonesia ini memang suka senyum. Bukan saja mereka suka senyum di negara mereka sendiri apabila bertemu dengan tetamu, mereka suka senyum juga apabila di negara orang. Itu yang sebenarnya ramah, sopan, baik dan suka senyum. Dan mereka bawa tingkah laku yang baik mereka itu apabila mereka pergi ke negara orang. Itu yang kita harus contohi, yang saya benar-benar sangat suka dengan cara orang Indonesia ini mereka sudah ramah, sopan, santun, baik di negara mereka sendiri, melayan tetamu apabila datang ke negara mereka, tetapi apabila mereka datang ke negara orang, mereka bawa sikap dan contoh yang baik di tempat orang juga. Itu yang kita sangat-sangat salut dengan orang Indonesia guys. Pandai menjaga tingkah laku di mana saja. Karena itu kita lihat diaspora Indonesia ini ada di mana-mana. Kalau tidak baik orang Indonesia ini guys, kita yakin ke mana mereka pergi pasti akan dihalau. Tetapi kerana baik, keramahan, kejujuran dan senyum ramah dan sopan mereka, itulah mereka bisa diterima di mana-mana saja. Tidak kira di Arab Saudi, di Mekah, tetapi di mana saja mereka pergi, termasuklah di Malaysia, mereka tetap disanjung, mereka tetap diterima, mereka tetap dihormati. Itulah orang Indonesia Mau tahu nggak sekarang saya lagi ada di mana? Sekarang saya lagi ada di Hadigah luar biasa. Hadigah di Arab ini luar biasa serasa di Indonesia karena yang jualan makanan tradisional ini semuanya orang Indonesia. Bisa teman-teman lihat sendiri di depan ada yang jualan bakso. Terus apalagi lotek nasi kuning tuh. Bentar, bakso ada jual di Mekah ada jual di Arab guys. Lihat ikan lele Masya Allah. Ikan lele pun ada. Ini seperti di Indonesia Jadi kalau misalkan kita datang ke Mekah, Madinah, nggak harus bawa apa-apa makanan dari Indonesia. Di sini pun sudah banyak luar biasa Dan ini pembelinya semuanya dari Indonesia. Luar biasa tuh. Sampai ke sana loh, banyak banget. Doa saya buat teman-teman yang menonton video ini, mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Allah panggil untuk datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin ya robbal alamin. Selamat menonton.
Okey guys, ini adalah katanya daripada Alman ini, konten Alman ini, dia sekarang ini berada di Tanah Suci Mekah ataupun di Arab sana, dan herannya, orang Indonesia ini kita tahu memang mereka suka, berniaga ya, kerana kita berniaga ini adalah salah satu sunnah Nabi yang kita harus ikut. Jadi kita lihat orang Indonesia ini di mana-mana saja ada, dan mereka boleh diterima untuk berniaga di tanah Arab sana ya. Dan kita lihat bagaimana mereka bisa dapat bekalan-bekalan untuk perniagaan mereka, seperti yang paling langka sekali itu lele, ikan lele. Setahu saya di Arab ada ikan lele ke guys? Kalau kita lihat di Arab sana, tanahnya kering kontang. Tiada danau, sungai pun susah mau diketemu. Bagaimana mereka bisa mendapatkan bakalan ikan lele untuk dijual di sana? Itu bagi saya agak lawak atau lucu juga ya. Bagaimana ya mereka dapat barang yang seperti itu untuk dijual di Mekah ya. Dan itulah kita lihat, kerana baik dan sopannya orang Indonesia ini, mereka diterima di mana-mana saja, sehingga kan mereka berniaga, menjual makanan, kuliner di Mekah sana. Tengok bagaimana mereka diterima di Mekah sana, di Arab Saudi sana. Tanpa ragu, pemerintah Arab Saudi sana mengizinkan mereka untuk berniaga ya. Dan ini adalah menjadi satu perkara yang baik untuk orang Indonesia dan juga untuk orang Malaysia, kerana makanan orang Indonesia ini bisa diterima oleh orang Malaysia. Jadi apabila orang Malaysia yang datang ke sana, mereka boleh juga membeli dan support lah ya perniagaan orang Indonesia yang ada di sana, dan makanan pun hampir sama saja ya. Okay, next. Jemaah haji Indonesia selalu menjadi perhatian jemaah lain. Coba kita lihat, jika jemaah haji Indonesia melaksanakan tawaf atau sa'i, sangat rapi seperti ini nih. Masya Allah, itulah kelebihan jemaah haji Indonesia. Okey, kita lihat dia punya seragamnya itu, kainnya itu sama ya, sama rapi, sangat sopan, sangat rapi, sangat tertib. Dan itulah yang membuatkan jemaah haji Indonesia ini selalu menjadi perhatian jemaah lain di sana. Memang mereka akan membuat perkara yang lain daripada orang lain, tetapi bukannya yang tidak baik. Maksudnya lain daripada orang lain itu perkara yang baik. Dan ini yang selalunya menjadi contoh-contoh pada jemaah-jemaah lain yang ada di sana apabila melihat cara jemaah Indonesia ya. Nggak sengaja lihat orang Indonesia kerja di Masjid Nabawi? Kita coba tanya. Indonesia. Bentar, ada orang Indonesia yang kerja di Masjid Nabawi, guys. Wah, kita dengar ya. Pak dari mana? NTB. NTB, Masya Allah, Bapak siapa? NTB. Udah lama, Pak? Udah 17 tahun. Wow. Senang Pak kerja di sini, Pak? Alhamdulillah. Masya Allah. Mantap. Semangat ya, Pak? Hah? Dari Jakarta? Masya Allah. Masya Allah. Belum pernah mudik, Pak? Mudik juga setiap 2 tahun. 2 tahun sekali. Setiap 2 tahun. Semangat, Pak. Nggak sengaja lihat orang Setiap 2 tahun, orang muda ini, orang Indonesia ini mudik ke Indonesia ya. Jadi ini kita lihat 17 tahun dia sudah kerja di Masjid Nabawi ini, guys. Bayangkan orang Indonesia yang di Arab, tanah Mekah suci, di tanah suci Mekah sana, yang bekerja di Masjid Nabawi ini 17 tahun ya, sudah kerja di masjid ini ya. Wow. Luar biasa. Ada orang Indonesia ya kerja di sana. Baru saya tahu, guys. Mau tahu nggak jenis pohon yang dibawa presiden pertama Indonesia ke kota Mekah itu seperti apa? Nah, seperti ini. Masya Allah, tabarakallah. Oh, ini pohonnya. Pohon ini di Mekah orang Indonesia menyebutnya pohon Soekarno. Padahal pohon ini namanya pohon mindi ya. Presiden Soekarno waktu menjalankan ibadah haji ke kota Mekah tahun 1955, karena melihat Arafah itu sangat panas dan gersang, akhirnya bawa pohon ini dan dibudidayakan di kota Mekah sampai sebanyak ini. Dan ditanam di sepanjang jalanan kota Mekah. Jalanan kota Mekah jadi rindang seperti ini. Masya Allah, tabarakallah. Doa saya buat teman-teman yang menonton video ini, mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Allah panggil untuk datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin ya robbal alamin. Selamat menonton. Barakallah. Tuh lihat ya, Pohon mindi ya. sepanjang jalan kota Mekah jadi rindang dan teduh. Coba pohon ini kalau misalkan ditanam di Jakarta kayaknya cocok, karena pohon ini
tahan panas ya. Di kota Mekah kalau top-topnya panas sampai hampir 60 derajat, pohon ini nggak mati dong, luar biasa. Pohon mindik kalau kita orang Indonesia sebut ya, tetapi di Arab sana, di Mekah sana menyebut adalah pohon Sukarno. Katanya dibawa oleh Presiden pertama Indonesia ketika dia melakukan ibadah haji pada tahun 1955, dan pohon ini ditanam oleh Bapak Presiden Sukarno kerana ia melihat cuaca yang agak panas di tanah Arab itu, dan ditanam, dan sehingga sekarang ini pohon itu sudah katanya seluruh di kota Mekah ini, di kota Arab ini dipenuhi dengan pohon Sukarno ini guys. Bayangkan Bapak Presiden Sukarno membawa pohon ini dan ditanam di tanah suci Mekah, di tanah Arab sana. Dan kini pohon ini sudah pun meluas di merata tanah Arab, ada ditanam pohon ini. Daripada hasil kebijakan Bapak Sukarno tadi menanamnya, dan katanya pohon ini bisa bertahan sehingga 60 darjah Celsius. Panasnya di tanah Arab tu pohon ini bisa tahan. Jadi saya rasa pohon ini bisa ditanam dibanyakkan juga di negara-negara kita guys ya. Kerana kita tahu negara kita pun negara yang suhu panas juga ya. Kerana pohon ini tahannya di negara panas. Bayangkan Arab tu 60 darjah Celsius, tapi pohonnya sangat subur tumbuh di sana. Itulah guys, kita lihat orang Indonesia, orang pertama, Presiden Indonesia yang pertama Indonesia menanam pohon mindik ini di Arab sana, dan sampai sekarang pohon ini tumbuh subur di tanah suci Mekah guys. Luar biasa. Inilah momen Presiden ke-7 Republik Pak Jokowi. Indonesia Bapak Joko Widodo melaksanakan umrah dan memasuki Ka'bah. Bapak Jokowi beserta rombongan memasuki Masjidil Haram dengan pengawalan ketat dari pasukan keamanan Kerajaan Arab Saudi. Raja Ya Arab Allah, Saudi ya memberikan izin kepada Bapak Jokowi beserta ibu negara dan kedua putranya untuk Ya memasuki Allah. Ka'bah yang merupakan kiblat sholat seluruh muslim di dunia. Merinding. Merinding Tak saya, hanya guys. itu, rombongan keluarga Bapak Jokowi juga diberi kesempatan untuk menyentuh dan mencium Hajar Aswad. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya Allah guys. Guys, kita lihat ya. Bukannya mudah untuk kita masuk di dalam Kaabah itu ya. Hanya orang-orang yang terpilih oleh pemerintah Arab Saudi saja yang bisa masuk ke dalam Kaabah itu. Yang mana Kaabah itu kita tahu ya, menjadi pusat ataupun untuk kita semua, seluruh Muslim di seluruh dunia ini berkiblat di Kaabah itu ya. Dan kita lihat Pak Jokowi, Presiden Indonesia ini yang, wah, saya tidak tahu mau bilang apa guys. Orang yang terpilih ya oleh Allah ya, yang dapat masuk ke dalam Kaabah itu guys. Kalau saya dapat masuk ke dalam Kaabah itu guys. Kita lihat tadi itu isteri Bapak Jokowi ya, menangis ya dapat masuk ke dalam Kaabah. Kalau saya bukan saja menangis guys, saya tidak tahu mau bilang apa ya. Betapa nikmatnya, betapa beruntungnya, betapa bertuahnya kalau saya inilah saya seperti saya ini yang banyak melakukan dosa juga seperti saya ini, yang dapat masuk ke dalam Kaabah itu guys ya. Untuk sampai ke sana pun saya belum pernah lagi guys. Saya belum pernah lagi sampai ke Tanah Suci Mekah guys. Doakan saya, mudah-mudahan saya dapat sampai ke Tanah Suci Mekah juga guys ya. Doakan saya. Okey guys, seperti yang kita reactionkan tadi dan apa yang kita lihat, jemaah haji daripada Indonesia mendapatkan pelayanan yang sangat baik di Mekah. Dan benarlah seperti yang kita semua tahu, orang Indonesia ini bukan sahaja ramah dan sopan di negara sendiri, malah mereka menjaga adab dan tingkah laku di negara orang lain juga. Dan seperti di Malaysia, saya lihat ya, ramai TKI yang ada di Malaysia, mereka sangat baik dan sangat sopan bila berbicara. Dan okey guys, kita berbalik semula ke cerita asal kenapa jemaah Indonesia sangat disukai di Mekah. Dan yang pertama adalah hubungan diplomatik yang baik antara Indonesia dan Arab Saudi. Dan bukan itu saja, malah kita lihat Indonesia dan Arab Saudi memiliki hubungan diplomatik yang erat dan saling menghormati, terutamanya dalam hal ibadah haji yang merupakan bahagian penting dari kebudayaan dan agama di kedua negara ya. Dan jadi apa yang kita nampak, Arab Saudi melihat Indonesia sebagai mitra penting dalam penyelenggaraan haji
dan sehingga mereka berupaya memberikan iaitu pelayanan yang terbaik bagi jemaah-jemaah daripada Indonesia. Jadi itulah yang kita nampak guys, dan itu yang pertama ya. Dan yang keduanya adalah jumlah jemaah haji Indonesia yang besar, dan Indonesia adalah negara dengan jumlah jemaah haji yang terbanyak di dunia guys, dan mengirimkan ratusan ribu jemaah setiap tahunnya. Dan kerana itu kita nampak di situ Arab Saudi memberikan perhatian khusus pada kebutuhan jemaah Indonesia dan memastikan ketersediaan iaitu akomodasi, transportasi dan fasilitas dan lainnya sesuai dengan jumlah jemaah yang besar tersebut. Dan yang ketiga juga adalah jemaah haji Indonesia dikenal disiplin, tertib dan kooperatif, kalau salah maaf ya, dalam melaksanakan ibadah. Dan hal ini membuatkan pihak penyelenggara iaitu di Arab Saudi lebih mudah dalam memberikan pelayanan yang maksimal. Dan disiplin ini membantu katanya mengurangi risiko iaitu kerumunan berlebihan dan mempermudah petugas Arab Saudi dalam memberikan layanan dengan cepat dan sangat efisien. Dengan latar belakang ini guys, kita nampak ya, pelayanan yang baik daripada Mekah adalah hasil dari iaitu kolaborasi, persiapan matang dan hubungan baik antara kedua negara demi memastikan jemaah Indonesia dapat menjalankan ibadah haji dengan aman, nyaman dan khusyuk. Jadi bagaimana pandangan jujur kalian berkaitan iaitu layanan baik orang Arab pada jemaah dari Indonesia, dan apakah teman-teman pernah ke Tanah Suci Mekah dan mendapat layanan yang baik juga di sana ataupun sebaliknya juga? Tidak kira ya, teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brosur Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada Brosur Channel. Guys, doakan saya juga akan dapat ke Tanah Suci Mekah sana ataupun dapat sampai ke Tanah Suci Mekah sana guys. Memang kita bukan tidak ada wang. Kadang-kadang kita lihat orang itu sangat kaya, sangat terkenal, sangat masyhur, sangat banyak wang, tetapi kalau belum diizinkan oleh Allah untuk sampai ke sana, mereka tidak akan dapat sampai ke sana guys. Doakan saya mudah-mudahan saya diizinkan oleh Allah dan saya dapat sampai ke Tanah Suci Mekah juga guys. Doakan saya guys. Jadi rasanya sampai di sini saja. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.